Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya dengan Pak Akbar Sesar Prasetyo di sini. Ya, kita lanjut lagi ya setelah di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang apa itu kerumunan, apa itu publik, apa itu massa. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu klasifikasi kelompok sosial berdasarkan para ahli ya. Di sini ada beberapa klasifikasi. Yang pertama ada kelompok primer dan sekunder itu dari Charles Horton Cooley. Terus yang kedua berdasarkan ikatan sosial itu diklasifikasikan namanya Gemeinschaft dan Gesellschaft. Eh, Pencetusnya adalah Ferdinand Tonis. Terus berdasar pembagian kerja, solidaritas mekanik dan solidaritas organik ya. Pencetusnya adalah Emil Durkheim. Terus yang selanjutnya berdasarkan identitas diri itu ada klasifikasinya in group dan out group. Ya, pencetusnya namanya Sumner. Terus berdasarkan sistem hubungan itu ada formal dan informal. Berdasarkan besar kecilnya kelompok itu ada monad, diad, triad dari George Simmel. Terus ada acuan bersikap itu ada membership dan reference group. Dan yang udah kita bahas cara terbentuknya kelompok itu ada nyata dan semu. Yang nomor 8 ini udah dibahas ya. Nah, lanjut kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Kita masuk ke yang primer sekunder dari Charles Horton Cooley. Berdasarkan kualitas hubungan dan tujuan antar anggota, kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu pertama namanya kelompok primer atau primary group, face atau disebut juga sebagai face to face group. Terus yang kedua ada yang disebut sebagai kelompok sekunder atau secondary group. Apa dari definisinya kita bahas satu-satu. Kelompok primer itu merupakan kelompok yang pertama kali dijumpai oleh individu untuk saling mengenal, berinteraksi, atau bekerja sama cukup erat. Atau bahasa lainnya juga dari lahir. Nah, dari lahir kita juga sudah bertemu atau terklasifikasikan dalam satu kelompok primer ya. Contohnya adalah keluarga, saudara, kerabat, keponakan, apalah itu disebut sebagai apa namanya? Kelompok sosial primer ya. Nah, ini ada ciri-cirinya ya. Dia itu hubungan antar anggotanya itu akrab, personal, spontan, sentimental, dan eksklusif ya. Maksudnya akrab itu ya berarti sangat erat ya. Personal, terus spontan, dia nggak berdasarkan tujuan-tujuan tertentu atau ada imbalan-imbalan tertentu. Sentimental maksudnya berdasarkan perasaan dan juga eksklusif. Maksudnya eksklusif itu ya orang lain nggak bisa masuk kecuali dengan cara-cara yang ditentukan, misalnya menikah atau lahir gitu kan. Cuma kan lahir nggak bisa disetting ya. Jadi itu yang disebut sebagai kelompok primer. Ada contohnya di sini ya, ada keluarga, ada kerabat. Yuk, yang kedua. Ini masuk ke syarat-syarat dari kelompok primer. Yang disebut sebagai kelompok primer mempunyai syarat. Yang pertama adalah dia secara fisik berdekatan ya. Jadi harus secara fisik berdekatan. Terus yang kedua, merupakan sebuah kelompok kecil, bentuknya kecil ya. Kalau keluarga kan berarti terdiri dari ayah, ibu, anak gitu ya. Kalaupun yang agak gedean lagi misalkan sama kakek, nenek atau cucu dan sebagainya. Terus adanya suatu kelanggengan dari hubungan antar anggota. Maksudnya dia berlangsung lama bahkan sampai selamanya dari dia lahir sampai dia meninggal itu terjadi apa namanya interaksi yang terus menerus gitu ya, langgeng hubungannya nggak pernah putus. Di dalam kelompok primer juga terjadi interaksi sosial yang secara erat. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Coba Anda sebutkan kelompok primer yang menjadi bagian dari kelompok sosial Anda. Ada nggak yang selain keluarga atau selain ini yang disebutkan tadi, mungkin ada nggak yang kalian bisa anggap itu sebagai kelompok primer ya? Lanjut, kita masuk ke kelompok sekunder. Kelompok sekunder atau secondary group merupakan kelompok besar yang terdiri dari banyak orang dan hubungannya tidak harus saling mengenal. Dia jadi maksudnya nggak harus saling mengenal secara erat.
Dan biasanya juga kurang akrab dan sifatnya tidak begitu langgeng karena mereka berkumpul berdasarkan asas manfaat dan kepentingan yang sama. Jadi kalau ada maunya, ya dalam tanda kutip, ada maunya ya atau ada tujuan tertentu baru dia ngumpul. Kalau nggak ada tujuannya, kalau nggak ada manfaatnya, kalau nggak ada kepentingannya, maka dia nggak ada gitu ya. Nah itu yang disebut sebagai kelompok sekunder. Ya, eh ya, di bawahnya masyarakat Indonesia kelompok primer dan sekunder terpimpin dalam Gemeinschaft dan Gesellschaft ya bisa juga disebut sebagai itu ya. Cuma ini keeratannya eh, kita koneksikan sebagai primer dan sekunder gitu ya. Nah, ini adalah tabel perbedaan antara primer dan sekunder ya. Jumlah anggotanya. Kebalikannya tuh, kalau primer kecil, sekunder besar dan seterusnya ya. Pola hubungannya, komunikasi, sifat hubungan dan keputusan kelompok itu lebih ke arah kebalikannya ya gitu ya. Pribadi akrab informal, contoh nih pola hubungan pribadi akrab informal. Impersonal, kalau kelompok sekundernya ternyata impersonal dan formal. Jadi kebalikannya gitu ya. Komunikasinya banyak tatap muka kalau kelompok primer. Kalau kelompok sekunder ya sedikit gitu ya. Nah, karena udah berujung ke situ, sekarang ada pertanyaannya. Nah, kali ini pertanyaannya saya tidak posting ke dalam satu slide, tapi saya sebutkan saja ya. Nah, kita kan sudah belajar nih apa yang disebut sebagai kelompok primer dan kelompok sekunder. Kita sudah pelajari kelompok primer itu kayak gimana, ciri-cirinya, syarat-syaratnya, dan kelompok sekunder juga sudah kita pelajari. Nah, sekarang yang belum saya sampaikan dan sengaja saya jadikan pertanyaan, kelompok sekunder itu contohnya apa sih? Nah, menurut kalian atau menurut opini kalian atau berdasarkan apa yang kalian baca, kelompok sekunder itu seperti apa dan contohnya apa saja gitu ya. Boleh sebutin merek, maksudnya boleh sebutin nama kelompoknya secara langsung maupun juga secara umum juga boleh ya. Silakan ditulis di kolom komentar pribadi ya. Ditulis di kolom komentar pribadi supaya saya bisa melihat jawaban dari kalian yang orisinil ya. Saya berharap kalian punya jawaban-jawaban yang orisinil, tidak asal copy paste dengan yang ada di internet. Jadi adalah dari kalian tuh diedit gitu ya, maksudnya dikasih kata-kata selipan-selipan pembahasan menurut kalian atau menggunakan bahasa kalian sendiri gitu ya. Saya berharap kalian lebih kreatif dalam penulisan atau menggunakan jawabannya. Jadi tidak asal copot dan tidak asal pakai copy paste begitu saja. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian tetap sehat selalu dan juga jangan lupa tetap belajar, tetap literasinya terus ditingkatkan. Jangan lupa baca, jangan lupa kalian beribadah juga, gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.